Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, ingin mewawancarai tentang tradisi yang ada di suku Ibu. Baik, perkenalkan, nama saya Qoriyatul Jannah. Nama saya Sarli Permatasari. Nama saya Muhammad Arif Saputra. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amirullah. Saya adalah penggiat budaya dan ketua Yayasan Matankari Nusantara yang berpusat di Muara Takus. Silakan mau bertanya tentang apa? Sebelumnya kami ingin mewawancarai tentang tradisi menjalang mama. Lalu apa saja yang Bapak ketahui tentang tradisi menjalang mama, Pak? Baik. Sebelum saya mengulas sedikit tentang tradisi adat menjalang mama, saya akan menjelaskan dulu kawasan yang dimaksud dengan kawasan suku Ibu, yakni sebelum tahun 57 dan 58, ini kawasan yang kita duduki ini adalah kawasan Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian tahun 57-58 itu menjadi 3 provinsi. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, dan Provinsi Riau. Dan Kepri ya, bergabung satu ke provinsi. Baru tahun 2000-an itu Kepri mekar gitu ya. Mekar menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Dan tinggal kita menjadi Provinsi Riau yang di sini. Seluruh kawasan 3 provinsi yang tersisa ini itu adalah kawasan suku Ibu. Apa tanda-tandanya? Setiap kampung, setiap kota, setiap negeri yang ada di kawasan 3 provinsi ini adalah kota-kota yang bersumber dari kaum suku Ibu. Dari Ibu. Apanya yang dari Ibu? Sukunya. Suku yang dimaksud di sini bukan sama dengan suku yang dimaksud oleh negara. Negara memandang suku itu adalah Minang, Batak, Jawa, Ambon, Maluku, dan seterusnya. Tetapi kita menyebut di kawasan tengah ini, Pulau Sumatera ini adalah kawasan suku Ibu yang di dalamnya ada suku-suku sampai hari ini sekitar 78 suku dari pihak perut Ibu di 3 provinsi yang kita buat. Dan jauh lebih banyak lagi yang belum kita terdata. Nah, ini yang kita sebut suku. Jadi suku wilayah kawasan suku Ibu ini tidak ada di belantaran dunia manapun. Yang lain, disinilah satu-satunya tempat kawasan suku Ibu matrilineal. Seluar dari 3 provinsi ini adalah patrilineal, dari ayah kepada anaknya. Ini dari ibu kepada anaknya. Jadi turunan itu diatur dari situ, silsilahnya. Nah, tadi ada pertanyaan, kita masuk ke menjalang mama. Apa hubungannya dengan kawasan ini? Kawasan ini setiap kampungnya itu melakukan prosesi adat tradisinya, yakni menjalang mama. Hampir seluruh negerinya melakukan itu, negeri-negerinya. Setiap kampung itu memiliki suku-suku, minimalnya 4 suku seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa 4 suku inilah yang saling menjenguk yang dituakannya, yang didahulukannya selangkah, yang ditinggikannya seranting, mamaknya, paman dalam artian silsilah yang kita kenali. Mama itu adalah orang yang dihormati dalam puak sukunya, dalam urutan sukunya. Mama itu dia berfungsi sebagai pengendali adat, pengendali anak kemenakannya, cucu kemenakannya di dalam garis turunan ibu itu. Jadi maka dilakukan menjalang mama. Menjalang adalah menjenguk. Menjenguk adalah menghormati, kan, menghormati mamanya masing-masing dalam puak suku itu. Maka dilakukan duduk di rumah soko bersama. Rumah soko itu adalah rumah sukunya itu. Jadi masing-masing suku, 4 suku misalnya di dalam negeri itu, maka 4 rumah soko. Masing-masing suku tadi duduk berkumpul dalam satu waktu. Setiap tahun itu dilakukan biasanya hari kedua. Setelah Lebaran Idul Fitri.
apa saja yang dilakukannya, di situ terjadilah ada tradisi lagi di dalamnya. Basiacuang itu yang berbicara mamaknya dengan dengan cucu, yang berhadapan dengan cucu kemenakannya yang ada di seluruh gabungan sukunya tadi gitu. Jadi dia menjelaskan tata cara menghormati yang tua, menghargai yang sesama besar, menyayangi yang kecil, itu diatur, disampaikan di dalam ruang itu. Dan kemudian diakhiri juga dengan makan ya, bajambau. Ya, makan bajambau itu seluruh anak kemenakannya membawa kue, masakan tradisi yang sudah disiapkan masing-masing keluarga-keluarga dalam suku. Itulah saudara dari pihak ibunya yang datang semua. Kira-kira itu. Baik Pak, apakah tradisi menjalang mama itu termasuk perbuatan syirik atau enggak? Ya, baik. Saya bukan ulama, saya juga bukan ustadz, saya bukan yang taat ibadah. Tapi dalam konteks ini saya belum menemukan satupun prosesi yang dilakukan dalam menjalang mama itu melanggar syariat kita yang kita pahami. Tapi kalau misalnya ada prosesi di dalam itu yang melanggar, saya kira itu juga tidak akan dipakai lagi oleh datuk-datuk yang ada di setiap negeri atau kota-kota itu. Ya. Lalu apakah semua masyarakat di sana harus mengikuti tradisi itu, Pak? Iya, ini adalah cara memberikan wejangan, cara memberikan pelajaran kepada generasinya, setiap turunan-turunannya. Cara seperti yang saya sampaikan tadi, cara menghormati yang tua, menghargai yang sesama besar, dan menyayangi yang kecil. Ini tata cara orang yang bersuku ibu mewarisi ajaran itu, mewarisi etika, mewarisi adat kepada generasinya. Jadi semuanya mesti hadir. Sekarang ini sudah mulai agak goyang, terganggu oleh kemajuan juga barangkali yang manusia hari ini nggak sabar selepas Lebaran tuh dia mau healing secepat kilat gitu ya. Jadi dia meninggalkan kampungnya masing-masing. Ini juga mengganggu proses yang turun temurun untuk memberikan ajaran yang baik, pelajaran yang baik kepada kaum masing-masing, saling mengenali, silaturahimnya jalan, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk keberlangsungan kebersamaan di sana gitu. Baik Pak, saya ingin bertanya apa tujuan dari menjalang mama? Tradisi menjalang mama. Ya, itu seperti yang saya katakan bahwa ini tujuannya adalah silaturahim. Semakin erat, semakin dekat, semakin saling mengenali, semakin saling peduli. Kepeduliannya di keluarga itu datang menghormati orang yang dituakan. Datang dalam rangka menyayangi satu dengan yang lain, dan mengakrabkan kekeluargaan yang sangat tinggi sekali itu. Jadi saya kira ini perlu dijaga, dilestarikan. Ini bagian tradisi yang mesti tetap ada di dalam kawasan suku ibu. Baik Pak, mungkin itu saja wawancara kami hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.